Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semuanya? Semoga antum dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Nah, anak ustazah, kita berjumpa lagi bersama Ustazah Iit pada tema 5. Nah, pada kesempatan kali ini anak ustazah, tema 5, pahlawanku, subtema 3, sikap kepahlawanan, PB 4, 5, dan 6. Nah, anak ustazah, tahukah antum kapan Hari Pahlawan diperingati? Mengapa peringatan tersebut merupakan hari besar nasional? Peristiwa apa yang terjadi pada tanggal tersebut, anak ustazah? Nah, apa yang antum ketahui tentang Hari Pahlawan? Nah, Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 November. Nah, apa yang terjadi ketika itu? Terjadinya peperangan. Nah, untuk lebih jelasnya, Nah Ustazah, coba kita lihat pada slide berikut ini. Nah, Ustazah, marilah kita baca teks berikut ini. Bung Tomo Sutomo, yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Bung Tomo, adalah seorang pahlawan. Beliau terkenal karena perangnya. Beliau terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk menantang kembalinya penjajah Belanda yang membonceng tentara Nica. Perlawanan itu diakhiri dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bung Tomo adalah tokoh populer pada peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Beliau merupakan pembakar semangat juang rakyat untuk bertempur sampai di titik darah penghabisan. Beliau berjuang mempertahankan harga diri, tanah air, dan bangsa yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, anak ustazah, tadi sebelum kita membaca teks, antum sudah dapat mengetahui kalau Hari Pahlawan itu diperingati setiap tanggal 10 November. Mengapa kita peringati? Karena terjadi peperangan besar. Nah, ustazah, setelah membaca teks di atas, ayo kita tuliskan informasi mengenai Hari Pahlawan. Nah, Bung Tomo adalah seorang pahlawan. Tanggal 10 November 1945 diperingati Hari Pahlawan. Bung Tomo adalah tokoh populer pada peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Bung Tomo berjuang mempertahankan harga diri, tanah air, dan bangsa yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, mari kita bandingkan informasi awal yang kita ketahui dengan informasi yang kita dapatkan setelah membaca teks dan apa kesimpulannya. Nah, pada pertemuan sebelumnya antum sudah mengetahui apa itu arti dari informasi. Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta tentang suatu hal, anak ustazah. Nah, jadi sekarang mari kita bandingkan informasi yang kita ketahui di awal dan informasi yang setelah kita ketahui dengan membaca teks, anak ustazah. Dan apa kesimpulannya? Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa hari-hari pahlawan diperingati pada tanggal 10 November setiap tahunnya. Ya kan anak ustazah? Iya ya. Nah, anak ustazah, apa manfaatnya kita membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks? Nah, itu ada 2 manfaatnya. Yang pertama, memastikan apakah informasi yang kita ketahui sebelumnya sudah benar atau belum, anak ustazah.
Nah, yang kedua, menambah pengetahuan tentang isi teks. Nah, kita lanjutkan. Tadi kita bahas pahlawan. Sekarang bagaimana sikap para pahlawan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Nah, yuk antum dengarkan. Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa. Oleh karena itu, sebaiknya sikap dan perilaku kita sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, Ustazah. Ya, yang pertama itu sila pertama, pedoman berperilaku sebagai umat beragama yang taat kepada ajaran agama. Berikut sikap-sikap yang sesuai dengan sila pertama. Yang pertama itu taat menjalankan ibadah. Yang kedua, menghormati hak-hak umat beragama lain dalam beribadah. Nah, yang berikutnya sila kedua. Sikap yang sesuai dengan sila kedua itu memiliki sikap tengah rasa. Yang berikutnya menghormati hak orang lain. Nah, sikap yang sesuai dengan sila ketiga itu menghargai produk buatan bangsa sendiri, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Nah, yang berikutnya, sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang pertama, menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain. Kedua, mengembangkan sikap demokratis. Nah, yang berikutnya, Ustazah, sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Menghargai hasil karya orang lain, membantu korban bencana alam. Nah, Ustazah, untuk sikap-sikap ini mungkin antum nanti bisa membaca sendirinya pada slide yang Ustazah bagikan ini. Nah, yang berikutnya, salah satu tokoh yang berjuang untuk kemakmuran rakyat adalah Sultan Iskandar Muda, anak Ustazah. Bagaimana perjuangan Sultan Iskandar Muda? Nah, berikut kita amati gambar dan baca teks berikut, anak Ustazah. Bisa anak Ustazah baca sendiri? Bisa ya, tapi Ustazah juga akan bacakan. Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda adalah sultan yang memimpin Kesultanan Aceh. Beliau berani melawan penjajah yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara. Sultan Iskandar Muda membangun militer yang kuat sehingga wilayah kekuasaannya semakin luas. Nah, ini pada pertemuan sebelumnya sudah Ustazah jelaskan juga, Ustazah. Nah, dari gambar dan teks Sultan Iskandar Muda ini, dapat kita buat beberapa pertanyaan. Ini contohnya, Ustazah. Ini saya contohkan ada 3 buah pertanyaan. Yang pertama, siapakah yang memimpin Kesultanan Aceh? Yang kedua, apa yang dibangun Sultan Iskandar Muda sehingga wilayah kekuasaannya semakin luas? Yang ketiga, mengapa Sultan Iskandar Muda melawan penjajah? Nah, dan begitu seterusnya, anak Ustazah. Kita buat pertanyaan-pertanyaan tentang gambar atau teks yang diberikan. Nah, ini ada berikut informasi lebih lanjut tentang Sultan Iskandar Muda. Nah, Ustazah, di sini ada perjuangan yang dilakukan Sultan Iskandar Muda, yaitu yang pertama membentuk Angkatan Perang Aceh untuk melawan penjajah dari bangsa Portugis. Yang kedua, membuat peraturan yang menjamin kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, menjadikan Selat Melaka yang menjadi jalur perdagangan untuk memakmurkan rakyatnya. Nah, sikap kepahlawanan, tadi kita sudah membahas sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Ini ada sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Sultan Iskandar Muda, Ustazah. Yang pertama yaitu rela berkorban demi kepentingan rakyatnya. Yang kedua, tidak mudah menyerah. Yang ketiga, berani melawan penjajah. Yang keempat, bekerja keras. Yang keenam, mencintai tanah air. Nah, Ustazah, Sultan Iskandar Muda adalah salah satu pahlawan nasional yang mencurahkan hidupnya demi kemerdekaan rakyatnya. Nah, untuk itu anak Ustazah, mari kita sama-sama menyanyikan Hari Merdeka. Tapi, antum bisa menyanyikannya sendiri-sendiri di rumah. Nah, ya anak Ustazah, antum nyanyikan masing-masing lagu Hari Merdeka. Nah, ini teksnya atau notasi angkanya, anak Ustazah. Ini notasi angka namanya. Notasi angka dari lagu Hari Merdeka. Lagu Hari Merdeka ini ketukannya itu 2/4. Nah, anak Ustazah,
Coba kita lihat yang berikut ini. Kita tidak membahas tentang terlalu dalam tentang lagu Hari Merdeka ini. Cuma kita bahas sedikit tentang notasi angkanya. Nah, Ustazah tadi sebelumnya sudah saya jelaskan, pada materi sebelumnya ada juga dijelaskan bahwa jika ada garis di atas, itu nilainya, setiap angka ini nilainya setengah. Jadi ini setengah menjadi satu ketukan. Nah, jadi ini satu ketukan anak ustazah. 0 dengan 5 ini satu ketukan. Angka 6 dengan angka 7 itu juga satu ketukan. Angka 1 satu ketukan, titik dengan 5 juga satu ketukan. Nah, mungkin untuk baris yang pertama itu anak ustazah bisa memahaminya, ya kan? Nah, yang kedua anak ustazah agak kelihatan agak sedikit berbeda ya. Nah, sini Zah akan jelaskan anak ustazah. Kalau garisnya cuma satu di atas, itu ada angkanya 2, itu nilainya satu ketukan. Nah, ini ada garis panjang 1, ada garis pendek 1. Nah, coba kita lihat yang garis pendeknya ini anak ustazah. Garis pendek ini di atas titik dan angka 5. Iya apa tidak anak ustazah? Coba lihat. Di atas titik dan angka 5. Bukan di atas 0 kan? Kalau 0,5 itu ada garis panjang di atasnya. Di bawah garis panjang ini ada garis pendek. Nah, jika dia dua garis seperti ini, maka nilainya yang titik itu 1/4, yang 5 itu 1/4. Jadi dia setengah, nah ustazah. Titik tambah 5 itu setengah. Tambah dengan 0 yang di depan, setengah, jadi dia satu ketukan. Jadi yang seperti ini anak ustazah itu satu ketukan. Ini satu ketukan. Yang angka 5,5 itu juga satu ketukan. 3,3 juga satu ketukan. Begitu seterusnya anak ustazah. Nah, mungkin anak ustazah bisa memahaminya. Nah, di sini juga saya jelaskan sedikit ya. Jika coba antum lihat di sini ada angka 1 pakai titik di atas, itu notasi nada tinggi ya. Nada tinggi ya ustazah. Kalau dia yang tidak ada titik di atas atau di bawah, seperti angka 4 dan 3 ini ya ustazah, not 4 sama 3 ini, itu nadanya nada sedang. Nada rendah mana ustazah Iit? Nah, ini dia. Nada rendah itu yang titiknya di bawah anak ustazah. Nah, nampak anak ustazah? Nah, ini yang titiknya di bawah itu namanya nada rendah. Nada tinggi yang titiknya di atas, nada rendah yang titiknya di bawah, dan nada sedang yang tidak ada tanda titik. Nah, seperti itu anak ustazah. Nah, untuk lebih pahamnya antum bisa memperhatikan kembali notasi angka yang di atas ini. Nah, thank you. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak ustazah. Untuk hari ini kita cukupkan materi kita sampai di sini. Siapkan diri antum untuk melaksanakan PH pada minggu berikutnya bersama ustadz-ustazah yang lain. Nah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.